Assalamualaikum. Bagaimana anak-anakku, sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Siap untuk belajar? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang Beliau telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang kita cintai untuk belajar memahami pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat, amin, sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat hidupnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, bismillah. Pertama, marilah kita melanjutkan pembelajaran PAI Budi Pekerti. Sebelumnya Bapak cek dulu, absen dulu. Semuanya hadir? Hadir. Tidak ada yang tidak hadir? Tidak. Semuanya sehat? Sehat. Ahmad, itu Asep, bajunya luruskan dulu. Ya. Neng, itu luruskan dulu, rapikan dulu, duduknya yang betul. Duduknya ya. Baiklah, kita pada pagi ini mempelajari PAI Budi Pekerti yang modulnya meneladani sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup. Nah, sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu konsep pembelajaran pada modul ini. Pertama, satu konsepnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memahami makna al-asmaul husna. Ketiga, memahami makna al-khabir, al-alim, as-sami dan al-basir. Keempat, konsepnya adalah meneladani sifat al-asmaul husna diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir kritis, kreatif, mandiri dan bergotong royong serta kebinekaan tunggal ika global. Itu adalah peta konsep yang akan dipelajari pada modul kita saat ini. Yang kedua adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya dengan pembelajaran ini yang modelnya discovery dan diskusi, kalian bisa memahami, mencari dan meneladani pribadi-pribadi yang berkaitan dengan asmaul husna dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan hasil pembelajaran ini kalian menjadi seorang yang berpikir kritis, mandiri,
keimanan, mempunyai nilai ketakwaan, bergotong royong sehingga menjadi pribadi yang baik, menjadi anak-anak yang bermanfaat baik pribadinya, di lingkungannya maupun di masyarakat demi bermanfaat untuk agama dan bangsa. Itu adalah tujuan dari pembelajaran pada pertemuan yang kedua. Ya, untuk itu Bapak review dulu dari pertemuan yang kemarin. Kemarin itu adalah pertemuan yang pertama menjelaskan makna al-asmaul husna. Boleh siapa yang tahu apa arti al-alim? Angkat tangan. Ya. Allah Maha Mengetahui. Apa arti al-basir? Allah Maha teliti, al-khabir, Allah Maha kering. Apa arti al-sami? Allah Maha mendengar. Apa arti al-basir? Ya. Allah Maha ulangi dengan nada yang kita pelajari kemarin. 1, 2, 3. Al-alim, Allah Maha mengetahui. Al-khabir, Allah Maha teliti. Al-sami, Allah Maha mendengar. Al-basir, Allah Maha melihat. Ya, itu materi dalam pertemuan yang pertama. Apa yang akan kita pelajari sekarang? Mohon perhatikan. Yang akan kita pelajari sekarang adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hikmah orang beriman kepada Allah? Di antaranya orang yang beriman kepada Allah akan mendapat 4 keuntungan. Ada berapa? 4. Ada berapa? 4 keuntungan. 1. Orang yang beriman akan mendapat pertolongan dari Allah. Orang yang beriman akan mendapat bantuan dari Allah. Orang yang beriman akan mendapat pertolongan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hud, Inna rasuluna walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashab. Nah, pelajari. Nabi Musa ditolong oleh Allah yang akan dibunuh oleh Raja Firaun. Mana pertolongan Allahnya? Nabi Musa bisa berjalan, laut dibelah menjadi jalan. Akhirnya Nabi Musa melintasi laut dan sampai di ujung. Begitu Raja Firaun berjalan di tengah laut, laut kembali menjadi air. Maka musnahlah Firaun dengan bala tentaranya. Kedua, lihat. Bapak sampaikan saja, Nabi Yunus ditolong oleh Allah, diselamatkan dalam perut ikan hiu. Mau minta tolong kepada siapa? Orang pun tidak bisa dihubungi. Tapi Allah menolong para rasul dengan dikeluarkannya dari perut ikan hiu. Itulah pertolongan Allah kepada rasul. Lalu bagaimana kepada orang yang beriman? Nah, orang yang beriman akan mendapat pertolongan Allah. Pertama, akan dimudahkan rezekinya. Kedua, akan mendapat hidayah dan taufik dari Allah. Ketiga, orang yang beriman akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pertolongan bagi hikmah pertolongan yang pertama, yaitu pertolongan bagi orang yang beriman. Kedua, hikmah bagi orang yang beriman itu adalah akan ditenangkan hatinya. Akan ditenangkan hatinya, akan ditenangkan pikirannya. Allah berkata, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah. Orang-orang yang diberikan ketenangan oleh Allah, hatinya adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah orang yang beriman tidak akan mendapat kerugian. Pak. Orang yang beriman tidak akan mendapat kerugian. Dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang itu semua orang akan rugi. Semua orang akan rugi kecuali orang-orang yang beriman tidak akan rugi.
Kenapa? Karena keimanan adalah permata yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya akan rugi kalau tidak beriman. Orang cantik akan rugi kalau tidak beriman, apalagi orang miskin. Orang berpangkat akan rugi kalau tidak beriman, apalagi rakyat biasa. Orang yang beriman tidak akan rugi. Kenapa? Satu, orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, itu yang ketiga. Keempat, hikmah daripada beriman kepada Allah, Allah akan memasukkan orang yang beriman kepada surganya Allah. Harapan semua manusia ingin masuk surga. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika yadkhulunal jannah hum fiha khalidun. Allah berjanji siapa orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, lagi akan mendapat ketenangan. Kedua, akan mendapat ketenangan. Ketiga, tidak akan mendapat kerugian. Keempat, akan masuk surganya Allah. Lagi hikmah beriman kepada satu, mendapat ketenangan. Satu, mendapat golongan dua, akan mendapat ketenangan hati. Ketiga, tidak akan mendapat kerugian. Keempat, paham? Ya, itu makanya. Sekarang silakan dilanjutkan untuk diskusi. Ini dibagi kelompok, satu kelompok ahli, dua kelompok al-khabir, ketiga kelompok al-sami, dan keempat kelompok al-basir. Silakan cari perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan al-alim, al-khabir, al-bas asami dan al-basir. Silakan untuk berlaku. Ya. Ya, untuk sekarang adalah mengevaluasi hasil masing-masing. Silakan, tadi Bapak sudah memberikan kertas untuk dipelajari. Di sana ada pertanyaan, silakan tulis tadi di kertas di masing-masing. Ya, selesai. Coba dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Ya, kelompoknya oleh satu orang dikumpulkan. Ya. Dua, surat Al-Mawdu ayat 28. Ketiga, surat Al-Asr dari 1 sampai ayat 3. Tulis di rumah dan dikerjakan di rumah. Minggu depan pertemuan yang selanjutnya dibawa sebagai tugas di rumah. Ya, sekian pembelajaran kita sudah selesai. Bapak sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Satu, kita harus hikmah daripada iman kepada Allah itu. Satu, Allah akan memberikan pertolongan. Kedua, Allah akan memberikan ketenangan. Ketiga, Allah tidak akan merugikan dan Allah akan memasukkan surga kepada surganya Allah. Maka kalian harus yakin, percaya di dalam hati dan benar-benar menjadi orang yang beriman. Sekian pembelajaran dari Bapak pada sini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya mari kita tutup dengan membacakan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.